Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasulahu ba'da amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang artinya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullaha haqqa tuqatih, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Wala tamutunna, dan janganlah kalian meninggal dunia illa wa antum muslimun, kecuali kalian dalam keadaan muslim. Semoga kita dimatikan oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil hadis, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bihulukin hasanin. Wa qala ayyuhan nas innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban wa innallaha amaral mu'minina bima amaral mursalin faqala ya ayyuhar rusulu kulu min thayyibatim wa'malu sholihan inni bima ta'maluna alim. Faqala ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum summa dzakarar rajulu yutilu safaro as'asa akbaro yamuttu yadayhi ilas sama ya rabbi wa mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa malbasuhu haram wa gudiya bil haram fa anna yustajabu lidzalik. Rawahul Muslim. Ma'asyiral muslimin, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mengapa doa-doa kita jarang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Mengapa doa-doa kita jarang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Bisa jadi karena kita tidak bersegera memenuhi panggilan Allah, dan kita tidak melaksanakan perintah-perintah Allah, sehingga Allah enggan mengabulkan doa-doa kita. Ketika kita bekerja, ada suara adzan, kadang kita mengutamakan pekerjaan kita daripada adzan untuk melaksanakan sholat. Kita menomorduakan akhirat, menomorduakan ibadah kepada Allah dalam urusan dunia. Itu bisa jadi menjadikan doa-doa kita tidak dikabulkan oleh Allah. Marilah kita bersegera, setiap ada panggilan untuk sholat, marilah kita bersegera untuk mengutamakan panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala agar doa-doa kita dikabulkan oleh Allah. Dan juga mengapa doa-doa kita jarang dikabulkan oleh Allah? Bisa jadi karena dosa-dosa kita. Karena dosa itu adalah penghalang antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan dosanya, maka doanya tidak sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dosa itu adalah perbuatan yang menjadikan hati kita itu akan semakin hitam, akan muncul nuktoh-nuktoh. Semakin banyak dosa, hati kita akan semakin banyak nuktoh-nuktohnya. Bahkan nanti hati kita menjadi sakit, bahkan bisa menjadi mati. Kadang kita melakukan ibadah-ibadah, tetapi tidak merasakan manisnya ibadah, tidak merasakan
manisnya iman. Kita puasa, tapi tidak merasakan nikmatnya puasa. Kita sholat, kita tidak merasakan nikmatnya sholat. Kita tilawatul Quran, tetapi kita tidak merasakan manisnya kita membaca Al-Quran. Itu bisa jadi karena dosa-dosa kita. Jauhilah dosa-dosa, karena dosa-dosa itu menyebabkan kita tidak menikmati beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW ditanya oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud, "Ya Rasulullah, dosa apa yang paling besar?" Rasulullah menjawab, "Engkau menyekutukan Allah, padahal Allah itu menciptakanmu." Lalu apalagi ya Rasulullah? "Engkau membunuh anakmu karena takut nanti anakmu ikut makan denganmu." Itu dosa besar. Dan yang ketiga, apalagi ya Rasulullah? "Engkau berzina dengan istri tetanggamu." Itu juga dosa besar. Berzina itu besar. Tapi berzina dengan istri tetangga itu lebih besar dosanya. Apalagi kalau ada suami membiarkan istrinya berzina, maka suami itu diharamkan oleh Allah masuk ke surganya Allah. Dia itu adalah dayus. Dia itu adalah orang yang tidak bertanggung jawab. Allah mengharamkan dirinya masuk ke dalam jannah, membiarkan istrinya berbuat serong. Dan berikutnya, mengapa dosa-dosa kita, mengapa doa-doa kita tidak dikabulkan oleh Allah? Karena bisa jadi karena makanan kita dari hasil yang haram, minuman kita dari hasil yang haram, pakaian kita dari hasil yang haram, dan kita digemukkan, dibesarkan, dikembangkan dari barang-barang yang haram. Itu menjadikan doa kita tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena innahu thayyib, sesungguhnya Allah itu adalah maha suci, maha baik. La yaqbalu illa thayyiban, tidak menerima kecuali yang baik-baik. Rasulullah mengisahkan di sebuah hadis, yaitu yang berbunyi, "Wa dzakaror rajulu yutilus safaro as'asa akbaro yamuddu yadaihi ilas sama ya Rabbi ya Rabbi wa mat'amuhu haram wa malbasuhu haram wa mashrabuhu haram wa gudiya bil haram fa anna yustajabu lidzalika." Hadis riwayat Muslim. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di dalam hadis itu Rasulullah SAW menyebutkan, dzakaror rajulu, menyebutkan seorang laki-laki, yutilus safaro, ia sedang bersafar, ia sedang perjalanan jauh, as'asa akbaro, rambutnya compang-camping, badannya penuh dengan debu, yamuddu yadaihi ilas sama, dan ia itu mengangkat tangannya ke langit, ya Rabbi ya Rabbi, dan dia itu berdoa kepada Allah, ya Tuhanku ya Tuhanku. Wa mat'amuhu haram, dan padahal makanannya itu dari hasil yang haram. Wa masrabuhu haram, dan minumannya juga dari hasil yang haram. Wa malbasuhu haram, dan pakaiannya dari hasil yang haram. Wa gudiya bil haram, dan dia itu dibesarkan, digemukkan, dikembangkan dari barang-barang yang haram. Rasulullah menyampaikan, fa anna yustajabu lidzalika, mana mungkin doanya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ada ulama yang bernama, ada syekh yang bernama Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahu wa, ia berkata bahwa seseorang laki-laki di dalam hadis tersebut itu, ia memiliki 4 kriteria doa mustajab. Yaitu yang pertama, bahwa dia seorang laki-laki itu sedang musafir, sedang safar. Safar adalah salah satu sebab dikabulkannya doa. Dan yang kedua, rambutnya acak-acakan, badannya penuh dengan debu, kelihatan juhudnya. Itu juga salah satu sebab doanya diterima oleh Allah. Dan yang ketiga, ia ketika berdoa mengadakan tangannya ke langit, ya Rabbi ya Rabbi,
ia bertawasul dengan kekuasaan Allah, dengan rububiyahnya Allah. Itu juga salah satu sebab doa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah berkata, seseorang di dalam hadis tersebut itu ia memiliki 4 kriteria doa mustajab. Yaitu yang pertama, bahwa dia seorang laki-laki itu sedang melakukan safar, sedang melakukan perjalanan jauh. Itu adalah salah satu momen doa dikabulkan oleh Allah. Dan yang kedua, rambutnya acak-acakan dan tubuhnya dipenuhi dengan debu. Itu juga salah satu doa dikabulkan oleh Allah. Dan yang ketiga, ia mengadakan tangannya ke langit, mengangkat tangannya ke langit. Itu adalah juga salah satu doa dikabulkan oleh Allah. Dan yang keempat, dia ketika berdoa dia menyeru dengan ya Robbi, ya Robbi. Ia bertawasul dengan kekuasaan rububiyahnya Allah. Itu juga salah satu doa dikabulkan oleh Allah. Namun ternyata si seorang laki-laki itu doanya tidak dikabulkan oleh Allah dikarenakan makanannya dari hasil yang haram, minumannya dari hasil yang haram, pakaiannya dari hasil yang haram, dan dia digemukkan, dibesarkan dari hasil-hasil yang haram. Rasulullah menyampaikan, fa'anna yustajabu lidzalika, mana mungkin doanya dikabulkan oleh Allah. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Itu yang kami sampaikan di kesempatan kali ini, bahwa sebab-sebab doa kita ditolak, tidak dikabulkan oleh Allah adalah yaitu karena kita tidak bersegera memenuhi panggilan-panggilan Allah dan tidak melaksanakan perintah-perintah Allah. Dan yang kedua karena dosa-dosa kita. Dan yang ketiga adalah karena makanan, minuman, pakaian dan badan digemukkan dari hasil-hasil yang haram. Maka jauhi itu semuanya. Mungkin hanya ini dari kami. Astaghfirullahi walakum. Saya akhiri. Walahir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.